Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nilam Cahya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan NIM 120142002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan juga manfaat dari literasi digital. Di dalam kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama ada definisi, kemudian manfaat, dan juga kompetensi yang dimiliki. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu definisi. Definisi dari literasi digital sendiri adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum tentunya, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital menurut Douglas A.J. Wilshire. Yang pertama ada kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Kemudian yang ketiga ada konstruktif, yaitu reka cipta suatu ahli dan aktual. Kemudian yang keempat ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital, maksudnya. Kemudian kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada kreatif, yang dimaksud adalah melakukan hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh ada kritis dalam menyikapi konten. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab secara sosial. Oke. Kemudian ada manfaat. Di sini disebutkan ada 10 manfaat, tapi sepertinya yang nomor 1 terjadi kesalahan teknis. Seharusnya itu nomor 1 ada menghemat waktu, kan yang tertera seperti yang di PPT. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian manfaat yang pertama ada menghemat waktu dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital ini. Contoh, apabila Anda mendapatkan penugasan dari guru atau dosen mungkin untuk mencari informasi tertentu melalui kemampuan literasi digital, Anda dapat mengetahui sumber-sumber informasi yang tentunya terpercaya, kemudian dapat dijadikan sebagai referensi guna keperluan tugas Anda masing-masing. Kecepatan dalam menemukan informasi tersebut tentu dapat menghemat waktu Anda. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelajar atau mahasiswa saja, tetapi juga pelayanan online yang menyelenggarakan layanannya secara online sehingga Anda tidak perlu datang mengunjungi pelayanan tersebut secara langsung, begitu. Nah, yang kedua, belajar lebih cepat. Di contoh implementasinya,
Anda dapat mendapatkan, maksud saya, Anda mendapatkan penugasan dari guru ataupun dosen untuk mencari dan menemukan misalnya definisi dari istilah-istilah tertentu. Hal tersebut akan terasa sulit apabila Anda harus mencarinya di glosarium berbentuk cetak atau seperti buku begitu ya. Maka dari itu akan lebih baik akan lebih baik dan cepat apabila Anda memanfaatkan platform online yang menyediakan definisi dari istilah-istilah tersebut. Kemudian yang ketiga ada menghemat uang. Nah, pada era yang serba canggih ini, seperti sekarang ini, bisa ditemukan aplikasi khusus berisi mengenai perbandingan diskon sebuah produk. Aplikasi tersebut apabila digunakan secara cermat, tentu dapat menghemat pengeluaran kita dalam usaha membeli suatu produk tersebut. Kemudian yang keempat, membuat lebih aman. Nah, beredarnya informasi-informasi yang berasal dari berbagai sumber membuat kita ya tentunya selaku pengguna internet lebih mudah dalam mengetahui informasi yang tepat dan juga sesuai kebutuhan. Contohnya, ketika Anda hendak pergi ke luar negeri, Anda bisa mencari informasi mengenai negara tujuan Anda tersebut dari internet. Kemudian informasi mengenai budaya apa yang terdapat di negara tujuan Anda, atau bahkan sejarah dari tempat wisatanya. Kemudian yang kelima, ada pemerolehan informasi terkini. Aplikasi yang berada di gawai kita sering memperbaharui versinya menjadi lebih baik, sehingga membantu kita untuk memperoleh informasi yang terbaru. Melalui kemampuan literasi dalam bentuk digital tersebut, kita mendapatkan informasi yang terbaru. Namun, jangan lupa untuk mengecek apakah informasi tersebut akurat atau tidak ya. Yang keenam, selalu terhubung. Adanya jaringan internet dalam penggunaan aplikasi atau sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dengan khalayak umum, terutama saat proses komunikasi. Sehingga apabila Anda sedang merasa terdesak, Anda dapat dengan cepat berkomunikasi dengan teman atau bahkan keluarga saudara Anda. Kemudian yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik. Keberadaan literasi digital membuat kita dapat mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi yang didapatkan. Hal tersebut tentu mempersiapkan keputusan yang lebih baik adanya. Maksud saya, untuk mempersiapkan keputusan yang lebih baik dari adanya proses menganalisis serta membanding informasi-informasi tersebut. Sebuah informasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bernilai apabila informasi tersebut bisa mempengaruhi kita untuk bertindak dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedelapan ada dapat membuat kita bekerja. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah
Pada era serba digital ini, kemampuan mengoperasikan komputer menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Betul tidak? Ya, tentunya. Dari keterampilan tersebut, nyatanya dapat membantu pekerjaan sehari-hari kita. Contohnya, keterampilan menggunakan Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Dari mana Anda bisa mempelajari seluruh keterampilan tersebut? Tentu saja dari informasi yang tersedia di internet. Lalu Anda baca dan mencoba mengoperasikannya sesuai informasi yang tertera tersebut, bukan? Kemudian yang ke-9, menjadi lebih bahagia. Wah, apa nih maksudnya? Keberadaan konten-konten berupa gambar, suara, audio visual, atau video yang tersebar di internet ternyata bersifat menghibur. Para pengguna internet yang sering mengakses konten-konten tersebut banyak yang merasa bahagia dan berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka. Namun, tidak semua konten-konten tersebut bersifat menghibur. Terkadang juga konten yang membuat orang sedih atau bahkan marah. Itu pun tidak bisa dipungkiri ya. Kita sebagai pengguna internet yang cerdas harus cermat dalam menyaring konten-konten tersebut guna kesejahteraan dari suasana hati masing-masing dari kita. Kemudian manfaat yang terakhir ada mempengaruhi dunia. Seperti yang dijelaskan dalam manfaat nomor 9, yaitu menjadi bahagia tadi, mengenai konten yang terdapat di internet dapat mempengaruhi penggunanya. Ya, benar. Konten-konten entah itu berupa tulisan, gambar, atau audio visual jelas dapat berpengaruh pada pemikiran para penggunanya. Kemudian penyebaran dari konten bila diarahkan secara tepat dan juga cepat dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dalam dinamika kehidupan sosial. Apabila dilihat dari lingkup yang lebih besar, dedikasi dan pemikiran seseorang tersebar melalui internet menjadi bentuk ekspresi yang kelak mempengaruhi kehidupan dunia, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Dalam pemaparannya, Aidil Wicaksono menyampaikan informasi penting bahwa dalam digital skill terdapat beberapa kompetensi literasi digital yang harus dipahami. Yang pertama adalah kompetensi mengakses. Artinya, kita harus memiliki kemampuan untuk mengakses maupun menggunakan perangkat-perangkat digital yang ada, termasuk platform dan aplikasi penunjang lainnya. Kemudian yang kedua, kompetensi dalam menyeleksi, di mana kita harus pintar-pintar ya dalam memilah serta memilih perangkat platform, kemudian aplikasi yang kredibel dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, kita perlu memiliki kompetensi dalam memahami berbagai perangkat, platform, maupun aplikasi yang ada.
Kompetensi ini berkaitan dengan pemahaman terhadap fungsi dan juga kegunaan dari perangkat maupun platform aplikasi yang ada. Kemudian yang keempat adalah kompetensi menganalisis, yaitu kita harus mampu berpikir kritis dan juga menganalisis berbagai pengetahuan dasar hingga kritis ketika mengakses atau menggunakan perangkat hingga platform aplikasi yang ada. Jika kita sudah dapat melakukan keempat hal tersebut, maka menjadi perlu pula untuk menambah keahlian lain yang terkait dalam dunia digital, tentunya melalui kacamata kompetensi memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, berpartisipasi, dan juga berkolaborasi. Baik, itu tadi pemaparan mengenai dampak positif dan juga ada manfaat dari literasi digital yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.